Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hukum itu ada untuk menyelamatkan, bukan untuk menakut-nakuti atau mengekang kebebasan kita. Demikianlah hukum yang utama dari Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan, ada untuk menyelamatkan. Hukum utama dari Tuhan, yakni hukum cinta kasih, adalah ajaran yang menyelamatkan kita semua. Hukum cinta kasih dari Tuhan ini yang utama dan merupakan ajaran keselamatan berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudari, hukum ini menjadi sebuah hukum yang menyelamatkan apabila kita melaksanakannya, mematuhinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ini berarti bahwa kita mengasihi Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Kita mengasihi dengan seluruh jiwa kita, menggerakkan tubuh untuk senantiasa mendorong hadir kepada Tuhan. Jiwa ada di dalam tubuh dan tubuh mengikuti jiwa. Jiwa yang senantiasa mengasihi Tuhan, maka akan mendorong saudara tubuh sebagaimanapun sebisanya untuk senantiasa hadir di hadirat Allah. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ini berarti bahwa di dalam pikiran kita hanya ada Tuhan yang kita kasihi. Di mana-mana ada kamu. Di saat aku makan, ada kamu. Di saat aku tidur, ada kamu. Di saat aku bekerja, ada kamu. Di saat aku belajar, ada kamu. Inilah sebuah kasih yang senantiasa, di mana Tuhan selalu ada di pikiran kita. Kita mengasihi di dalam setiap kesempatan untuk menghadirkan Allah di dalam pikiran kita. Dan dengan segenap hati, itu berarti perasaan cinta kita selalu terarah kepada Dia yang kita cintai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang setara dengan itu, bahwa kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita memperlakukan sesama kita dengan tindakan sebagaimana kita mencintai diri kita. Saat kita lapar, saat kita haus, saat kita sakit, saat kita bersedih, atau saat kita juga kedinginan, dan lain-lain. Kita memperlakukan sesama kita, memberi mereka makan kepada yang lapar, memberi mereka minum kepada yang haus, memberi mereka selimut kepada yang kedinginan, menghibur mereka yang sedang bersedih,
memberi obat kepada yang sakit. Dengan demikian, ada tertulis, apa yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Sehingga ketika kita melaksanakan tindakan kasih ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, niscaya kita pun akan mencecap keselamatan.